Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Banu Hatmoko, peserta pelatihan PPKD Jakarta Selatan, Angkatan 1 tahun 2025 dari jurusan Teknik Komputer. Saya akan menerangkan fungsi dari komponen pembentuk jaringan. Ya, yang pertama ada switch, yang kedua hub, ketiga router, keempat access point, yang kelima integrated device. Baik, yang pertama switch ya. Switch ini fungsinya pertama sebagai konsentrator, yaitu fungsinya untuk menghubungkan dan mengelola lalu lintas data antar perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Yang kedua, switch dapat bertindak sebagai repeater ya. Berarti switch ini memiliki kemampuan untuk memperkuat dan meregenerasi sinyal yang diterima, sehingga dapat memperluas jangkauan jaringan. Yang ketiga, switch memiliki tabel CAM atau Cable Addressable Content. Ya, itu fungsinya mendeteksi MAC atau MAC, Media Access Control. Ya, dan ini berguna pada saat akan meneruskan frame. Ya, yang selanjutnya dengan melihat CAM table, switch dapat menentukan port mana sebuah frame akan diteruskan, sehingga kemungkinan collision atau tubrukan dapat dihindari. Ya, yang kelima, switch bisa bekerja di layer 2 atau data link, dan ada juga yang dapat bekerja di layer 3 atau network layer dalam OSI. Ya, switch layer 3 ini switchnya dikenal juga switch routing atau multi-layer switch. Ini memiliki kemampuan untuk melakukan perutean dan memilih jalur terbaik untuk paket data berdasarkan alamat IP. Ya, ini kita lihat proses switching. Di sini ada PC, ada ABCD 4, dan switchnya itu memiliki 4 port ya. Sudah terkoneksi dari switch ke masing-masing PC. Di sini MAC address A, AA minus AA minus AA, dan B juga sama, BB minus BB minus BB. Ini misalkan ya, MAC addressnya yang C, CC min CC min CC, yang D, DD min DD min DD. Ya, ini switch mendeteksi dan disimpan dalam CAM table. Ya, di port A tersimpan AA min AA min AA, port 2 BB min BB min BB, port 3 CC min CC min CC, dan port 4 DD min DD min DD. Ya, lalu di sini ada PCA ingin mengirimkan data lewat port 1 karena terkoneksi port 1 ke datanya dikirim ke PCC, dan switch ini bisa mendeteksi dan melanjutkan data tersebut langsung ke port 3. Ya, ini tidak terjadi collision. Ya, switch dikategorikan menjadi dua, yaitu yang manageable switch, ya switch yang dapat dikonfigurasi, biasa dilengkapi dengan protokol-protokol tambahan yang dapat meningkatkan kinerja dalam jaringan, misalnya virtual LAN atau VLAN, spanning tree protokol dan lain-lain. Manageable switch ini ada port di situ untuk konsol ya, bisa langsung onsite, kita bisa colok langsung ke port konsol. Dan ada unmanageable switch yang tidak dapat dikonfigurasikan, umumnya hanya memiliki fitur-fitur standar. Ya, lanjutnya switch, contoh switch ya. Di sini speknya ada port 24 port dengan kapasitas 10 sampai 100 Mbps atau fast internet ya. Dan ini konektornya RJ45. Ya, ini manageable atau unmanageable ya, sorry. Ya, fiturnya di sini ada beberapa fitur di sini, auto, full atau half duplex ya. Ya, di sini ada contoh gambarnya. Dan selanjutnya ada switch yang ada port 8 port ya, dengan kapasitas 10 atau 100 sampai 1 giga. Ya, 1 giga SCP portnya itu sampai 1 gigabit. Terus di sini media interface-nya RJ45, dan ini bisa manageable ya. Di sini ada fitur-fitur, di sini bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya ada switch enterprise, switch layer 3. Nah, ini switch layer 3 ini yang tadi dia bisa sebagai perutaan atau sebagai routing ya. Ini multi switch ya namanya. Oke, kita lanjut ke
hub ya. Nah, hub ini juga dapat berfungsi sebagai konsentrator dalam jaringan yang menggunakan topologi star, sehingga dapat dibutuhkan untuk memporos area jaringan. Selanjutnya, hub merupakan perangkat keras jaringan yang berfungsi sebagai penguat juga ya, sebagai repeater. Hub ini bekerja di layer 1 atau physical layer. Dia tidak menggunakan MAC address ya tadi. Yang keempat, hub hanya bekerja secara hub duplex, jadi tidak bisa full duplex, sehingga tidak dapat mengirimkan dan menerima data sekaligus ya, bergantian. Dan hub ini dapat bekerja dengan bandwidth 10 MB maupun 100 Mbps fast internet ya. Hub akan menyiarkan data tersebut ke semua port, jadi di broadcast ke semua port sehingga rawan terjadi collision atau tubrukan ya. Hub sering digunakan dalam jaringan kecil atau untuk keperluan pengujian. Nah, di sini hub sebagai konsentrator jaringan, kita lihat ada hub, di sini ada PC ya, langsung terkoneksi ke hub dengan port yang 6 port ini ya. Lalu hub sebagai repeater jaringan. Nah, di sini ada 2 PC yang terbentang jarak 200 meter. Nah, digunakan penghubungnya hub sebagai tadi repeater ya, penguat sinyal. Ya, masing-masing 100 meter 100 meter. Ya, di tengah-tengah ada hub. Ya. Lalu hub tidak dapat menganalisa sebuah frame yang diterimanya, sehingga bila hub menerima frame, maka frame tersebut akan disebar ke seluruh port sehingga rawan terjadi tabrakan atau collision ya. Jadi hub ini framenya masih dalam bentuk bit ya. Jadi dia tidak bisa menganalisa frame tersebut ya. Nah, ini contohnya ada PC 4 dengan MAC addressnya AAA tadi, dan B juga, C juga punya MAC address, D juga ya. Dia tidak bisa mendeteksi MAC address ya. Di sini ada PC A ingin mengirim data ke C. Hub ini tidak punya data cam tadi, cam table. Lalu port PC A ini mengirim ke hub, dan ini langsung diteruskan ke semua, di broadcast ke PC lainnya. B, C, D ini terkirim, sehingga memang ada sukses ke C, tapi di B ini dia terjadi tabrakan. Nah, saat B akan mengirim dan menerima, dia akan terjadi tabrakan. Nah, ini akan dischart ya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, router. Router merupakan perangkat jaringan yang sanggup menganalisa sebuah paket dan frame secara lebih detail, melebihi kemampuan switch ya. Jadi di atas switch. Nah, router ini memiliki paling sedikit dua buah network interface card. Beberapa router memiliki interface wireless tanpa kabel ya. Router jenis ini disebut wireless router ya. Fungsi utama dari router adalah menghubungkan beberapa buah jaringan yang berbeda pengalamatan, berbeda teknologi. Router bekerja di layer 3 atau network layer dalam OSI ya. Nah, kita lihat ini contoh penerapan router pada saat menghubungkan dua network ya, dua jaringan yang berbeda pengalamatan. Nah, di sini ada routernya 1, 2 switch dan 4 PC. Switch yang pertama ada PC A dan B, yang kedua router, yang kedua switch yang kedua ada PC C dan D dengan alamat A PC A 192.168.10.1 ya. Yang kedua PC B 192.168.10.2 ya. Ini di segmen 10 ya. Terus yang C sama D ini ini ada 192.168.20.1 dan yang D 192.168.20.2. Ini segmen 20. Ini beda segmen ya. Jadi router ini bisa menghubungkan dua network yang berbeda segmen tersebut ya. Nah, ini networknya 10, ini networknya segmen 20 ya, ether pertama dan ether kedua. Selanjutnya ya, router selain memiliki MAC table seperti switch, router memiliki juga routing table ya. Ini tadi ya, selain dia punya MAC table ya, dia juga mempunyai ada routing table nih. Ether 1 tercatat, nah ini routingnya network ID-nya 192.168.10.1 dan ether 2 nya ini tercatat juga di routing table dia ada 192.168.20.2.
di cam table ya tercatat, direkam juga nih ada 4 Ether 1 dan Ether ada Ether 1 ada 2 MAC address, Ether 2 ada 2 MAC address. Ya, selanjutnya router juga dapat menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda teknologi, misal LAN dan WAN. Ya, di sini ada contoh. Ya, di sini yang PC 2 ini terkoneksi ke switch dan ke router. Ini LAN ya, jaringan lokal area network. Ini misal satu gedung dan terhubung ke internet, ke wide area network ya, ke WAN. Dan ini dihubungkan antara internet antara LAN dan WAN ini dengan router. Ya, selanjutnya router dapat berupa dedicated router maupun komputer yang difungsikan sebagai router atau PC router. Ya, router biasanya PC router menggunakan sistem operasi Linux maupun MikroTik yang memiliki beberapa NIC ya. Nah, ini router dapat menentukan base path atau jalur terbaik yang dapat digunakan oleh data untuk menuju komputer lain ya. Nah, kita lihat di sini ya, PC ini ingin terhubung ke web server ya, dia memilih jalur ya ke web server lewat B atau lewat D ya, lewat B, lewat D atau lewat E yang base pathnya ini ya. Dia akan memilih routernya ternyata lewat A, E, F langsung ke web server ya. Terus dia misal terhubung ke internet cloud. Router juga dapat mengalihkan jalur pengiriman data jika jalur yang sedang digunakan tiba-tiba bermasalah atau down ya. Kita lihat di sini PC-nya ingin ke web server ya, lewat A lanjutkan tadi base pathnya ke E, tiba-tiba E kan down, tidak bisa dilalui. Dia akan meratukan routing ulang. Nah, ini harus mencari jalur lain. Nah, A ini memilih jalur B dan jalur D. Nah, ini base pathnya A atau B. Kita lihat di sini lewat D atau lewat C, bisa terhubung ke C sama lewat 1-2 router. Nah, nanti ada penentuannya base pathnya ini. Tapi ini kita lihat dia memilih jalur B ke C dan juga bisa dari D ke C ya, tergantung nanti ada parameter lainnya yang bisa menentukan jalur base pathnya. Lanjut dari C ke F ya, F langsung ke web server ya. Router ini contohnya nih ya, ada contoh router di sini. Prosesornya Intel, RAM-nya ini ada 2 GB DDR3, sama seperti komputer ya speksnya ya. Lanjut ke ini access point ya. Yang berikutnya, access point ini merupakan peralatan jaringan tanpa kabel atau wireless LAN, WLAN, dan dapat bekerja pada layar 2 dari OSI ya. Ya, bertugas menghubungkan perangkat-perangkat wireless klien seperti laptop, juga berfungsi mengatur cara pengiriman data dari masing-masing klien. Ya, selanjutnya access point atau IP bekerja dengan menggunakan gelombang elektromagnetik pada frekuensi 5 GHz atau 2,4 GHz ya. Dan AP ini dapat mengirimkan data dengan bandwidth maksimal 54 megabit per second ya, dengan jangkauan sekitar 100 meter. Saat ini peralatan wireless di pasaran menggunakan standarisasi 802.11n dengan kemampuan di atas 54 Mbps. Ya, ini contoh dari AP access point. Ya, di sini access point frame Ethernet menjadi frame wireless LAN. Nah, di sini contohnya dari PC dia terkoneksi ke access point. Ya, koneksinya ingin ke laptop. Di sini dari Ethernet frame access point dirubah ke WLAN frame ya, langsung terkoneksi ke laptop. Ya, ini ada selanjutnya, ada yang kelima yaitu integrated device. Nah, integrated device merupakan perangkat jaringan yang memiliki multifungsi. Umumnya integrated device dapat menjalankan fungsi switch, router, dan access point. Ya, ada 3 fungsi jadi satu. Jadi terdapat juga integrated device yang memiliki modem built-in sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan layanan internet dengan menggunakan jaringan telepon tetap atau PSTN ya. Nah, ini contoh dari integrated device. Ya, contohnya yang perangkat yang IndiHome yang untuk ESP di rumah-rumah itu merupakan contoh perangkat integrated device. Di situ ada port untuk LAN,
Itu routingan dan antena wireless jadi terintegrasi jadi satu perangkat ya. Nah, terus di sini kita lihat perbedaan antara switch dan hub ya. Switch ini bekerja di layer 2 data link ya, menggunakan MAC address untuk men-forward data, dan switch mengirimkan data hanya kepada perangkat yang dituju sehingga lebih efisien. Switch dapat mengurangi collision atau tubrukan karena hanya mengirim data ke tujuan yang benar. Dan switch memiliki port konsol untuk switch yang manageable. Ya, dan hub ini bekerja di layer 1 atau physical layer, tidak menggunakan MAC address. Ya, selanjutnya hub ini mengirimkan data ke semua perangkat di broadcast ya. Perangkat yang terhubung tidak bisa memfilter tujuan data. Ya, yang ketiga dapat menyebabkan collision karena di broadcast ke semua perangkat dan perangkat tersebut menerima data yang sama. Selanjutnya jenis kabel jaringan. Ya, di sini ada kabel UTP, unshielded twist pair. Ya, ini kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan LAN. Terdapat beberapa jenis antara lain Cat5, Cat5e, Cat6, dan Cat6a yang berbeda dalam kemampuan kecepatan dan transmisi data. Ya, terus ada kabel STP, shielded twist pair. Kabel ini memiliki pelindung tambahan yang berfungsi untuk mengurangi gangguan elektromagnetik atau EMI. Cocok digunakan pada lingkungan yang banyak gangguan listrik ya. Selanjutnya ada kabel fiber optik, menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data dan yang memungkinkan kecepatan transfer data lebih tinggi dan jarak lebih jauh. Biasa digunakan untuk jaringan besar atau penghubung antar gedung. Ya, selanjutnya kabel koaksial digunakan dalam beberapa jenis jaringan seperti kabel TV atau koneksi internet. Memiliki lapisan pelindung yang kuat tetapi jarang digunakan dalam jaringan lokal modem. Ya. Nah, di sini ada standarisasi T568A dan T568B. T568A, T568B adalah dua standar untuk menyusun kabel Ethernet dengan konektor RJ45. Kedua standar ini menentukan urutan kabel dalam konektor, dan meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, urutan warna kabelnya berbeda. Ya, kita lihat di sini T56A standar ini biasa digunakan sebagian besar negara, terutama di luar Amerika Serikat ya. Urutan kabelnya ya dari satu ini, jadi dari ujung yang satu tembaga tuh dari kiri, satu putih hijau, dua hijau, jadi terurut ini sampai nanti yang 8 tuh, konektor yang 8 sesuai kabelnya tuh coklat. Dan sini ada T568B standar ini lebih sering digunakan di Amerika Serikat. Urutan kabelnya ya, putih oranye ya, oranye, putih hijau, biru, yang kelima putih biru, 6 hijau, 7 putih coklat, 8 coklat ya. Jadi perbedaan utama T568A dan T568B hanya berbeda pada urutan warna kabel di pin 1, 2, dan 3, dan 6, tetapi keduanya mendukung kinerja yang sama. Ya, selanjutnya kegunaan kabel cross dan straight. Ya, kabel straight through ini, kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Ya, straight ini berbeda jenis, seperti menghubungkan komputer ke switch atau ke router atau hub. Jadi beda ya, misalnya komputer ke router ke switch ke router ya, hub ke switch, itu menggunakan straight ya, atau kabel lurus ya. Pada kabel straight, urutan kabel pada kedua ujung konektor EJ45 adalah sama ya, standarnya mengikuti T568A atau T568B. Terus ada kabel cross. Nah, kabel cross ini, crossover ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis ya, misalnya komputer ke komputer, switch ke switch ya. Pada kabel crossover ini, urutan kabel di kedua ujung konektor berbeda. Misalnya satu ujung menggunakan T568A dan ujung lainnya menggunakan T568B. Jadi berbeda tipenya. Ya, fungsi crossover adalah untuk menyambungkan pin yang sesuai antara dua perangkat yang sejenis ya, sehingga memungkinkan mereka berkomunikasi langsung ya. Baik ya, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.